Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti ceramah keagamaan yang akan disampaikan oleh Habib Abdullah Rifki Al-Idrus dari Majelis Rasulullah Jawa Barat, yaitu dengan semangat Isra Miraj, marilah kita makmurkan musola untuk peningkatan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat tali silaturahim di lingkungan kita. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Mukarram Habib Abdullah Rifki Al-Idrus dari Majelis Rasulullah Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para asatidah, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Allah berkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus kepada jajaran pemerintah dan juga TNI dan Polri-nya yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, dan yang insyaallah mudah-mudahan pula jabatan-jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin husana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih بالعذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فحم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kemuliaan ini, dengan curahan rahmah di malam yang mulia ini, dengan keberkahan yang melimpah ruah datangnya di malam ini, ya insyaallah mudah-mudahan apa-apa yang telah kita minta kepada Allah, hajat serta doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini, melainkan Kau hancurkan segala dosa-dosa kami. Ya Allah, Kau ganti dengan pahala yang berlimpah. Ya Rabbi, kami datang ke tempat yang mulia ini penuh dengan harapan serta doa kami akan Engkau kabulkan. Maka kabulkan hajat dan doa kami di malam ini. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Telah datangnya bulan Sya'ban. Di malam ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan rahmah. Di mana malam ini adalah malam yang penuh dalam keberkahan. Di mana malam ini yang jatuh setiap doa hamba-hamba Allah akan diterima oleh Allah. Setiap taubat hamba-hamba Allah akan diampuni oleh Allah. Sesuai daripada hadis Nabi SAW, ada beberapa malam yang di mana malam tersebut doa setiap hamba tidak akan pernah tidak diijabah oleh Allah, atau tidak akan pernah tidak dikabulkan oleh Allah, melainkan yaitu hari pertama adalah malam 1 Rajab. 1 Rajab telah meninggalkan kita. Lalu yang kedua dikatakan oleh Nabi adalah malam Lailatul Nisf. Di sini adalah malam pertengahan di bulan Sya'ban. Yang tepatnya di malam ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dari segala hajat dan doa-doa hambanya. Dan yang ketiga adalah di mana malam Jumat. Setiap kali bermunajat di malam Jumat baina maghrib wa isya, setiap apa yang kita akan panjatkan ke hadapan Allah, apa ibadah yang telah kita lakukan di hadapan Allah akan diambil, akan diperiksa oleh Allah secara langsung, dan kontan akan diberikan secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 malam lainnya yaitu malam di mana Lailatul Aid, di mana malam Idul Fitri dan Idul Adha, tatkala hamba-hamba yang lalai, hamba-hamba yang jauh daripada Allah, di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saat itu sedang berbahagia dengan kurbannya, yang berbahagia dengan baju lebarannya. Sesungguhnya 2 malam ini adalah malam yang di mana setiap kali hamba mengangkat kedua belah tangan, maka Allah akan ijabah doa-doa kita. Beruntunglah kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Beruntunglah kita dijadikan manusia yang saat ini telah diampuni oleh Allah. Beruntunglah kita setiap malam di mana malam ini terutama adalah malam yang diterima dari segala taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pantasnya kita sebagai hamba Allah, diwajibkan kita selalu bersyukur kepada Allah. Diberikan syukur atas apa? Yang pertama adalah diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, dan juga umur yang panjang untuk senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada suatu kebaikan datang ke tempat yang mulia di mana di malam ini kita telah menyebut nama Allah, kita bersolawat kepada Nabi SAW. Sudah pastinya Allah akan turunkan ribuan malaikatnya Allah beristighfar kepada Allah dan menunjuk kita satu persatu di hadapan Allah. Ya Rabbi, ampuni dosa fulan ibn fulan. Ada apa wahai malaikatku? Mengapa engkau meminta istighfar? Mengapa engkau yang beristighfar? Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang duduk di dalam tempat yang mulia, di mana tempat tersebut disebutnya namamu ya Allah, disebutnya nama Nabi SAW. Lalu apa yang mereka minta wahai malaikatku?
Apa yang mereka minta adalah, ya Allah, dijauhkan daripada neraka. Tidak akan mau setiap hamba akan masuknya ke dalam neraka. Apakah mereka, kata Allah, telah tahu bagaimana isi dalam neraka? Tidak ya Rabbi. Bagaimana seandainya mereka tahu isi neraka tersebut? Demi Allah, mereka tidak akan pernah keluar dari majlis tersebut. Mereka tidak akan pernah bangun dari tempat yang mulia tersebut, melainkan memohon ampunan dari Allah. Karena neraka yang begitu sangat amat jahat, neraka yang begitu sangat amat panas, yang tatkala setiap hamba akan masuk ke dalam neraka, jauhnya 7.000 kilometer masuk ke dalam dasar daripada neraka Jahannam. Tatkala terhempasnya kita masuk ke dalam neraka, bertubi-tubi Allah gunakan jasad kita, dengan hancurnya dibentuk lagi seperti manusia, hancur kembali, lalu sampainya kepada dasar neraka tersebut. Lalu apa lagi, kata Allah, lalu apa lagi yang mereka akan inginkan? Mereka menginginkan syurgamu ya Rabbi. Apakah mereka tahu bagaimana isi syurgaku? Apa jawabannya malaikat? Sesungguhnya mereka belum mengetahui ya Allah. Bagaimana seandainya mereka tahu? Seandainya mereka tahu, dia akan selalu terus dan menerus memujimu ya Allah. Maka bersyukurlah kita sebagai hamba Allah yang di malam ini diizinkan ringannya langkah kaki kita ke dalam majlis yang mulia ini, di dalam majlis yang penuh rahmah, di dalam majlis yang penuh keberkahan, dengan di mana kita mengambil daripada keberkahan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat ini banyak yang bertanya, yang pertama mengatakan, apakah ada keberkahan di dalam Isra wal Mi'raj? Bagi hamba yang beriman pasti akan mengatakan ada keberkahan di dalam Isra wal Mi'raj. Bagaimana begitu nyata di dalam keberkahan tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam firman-Nya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Penuh dalam keberkahan di malam tersebut, penuh di dalam keberkahan di mana malaikat-malaikatnya Allah berdiri tegak menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak luput juga daripada malaikat Malik, tidak luput daripada malaikat Ridwan. Di malam itu adalah mereka yang sangat, di mana malaikat Malik yang kita tahu dengan ganasnya, dengan garangnya, yang saat itu akan menghancurkan tubuh-tubuh manusia yang berdosa di hadapan Allah. Tatkala di malam tersebut Isra wal Mi'rajnya Nabi diketuklah daripada pintu neraka, lalu malaikat Malik mengatakan, siapa yang berada di luar? Assalamualaikum ya Malik. Alaikassalam. Dengan siapa engkau wahai Jibril? Aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia utusan Allah? Ya, dia adalah utusan Allah. Tatkala dibuka pintunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapa malaikat Malik, assalamualaikum ya Malik, sampai malaikat Malik terperanjak melihat keindahan wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat manapun mendengarkan atau menceritakan bagaimana senyuman malaikat Malik tatkala memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyuman pertama malaikat Malik, malaikat Israel tersenyum pertama saat memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nurullah. Dengan menundukkan kepala, lalu beliau mengatakan, apa gerangan yang akan membuatmu datang ke dalam neraka tersebut? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menangis. Inikah neraka wahai Malik? Ya Rasulullah, beginikah di mana saat antar nantinya umatmu ya Muhammad tatkala mereka berlumuran dosa, inilah tempat mereka. Nabi menangis secara terseduh-seduh lalu turun ke bumi. Tatkala saat ingin turun ke bumi, melihat malaikat dengan ribuan tangan, dengan ribuan jari jemarinya, lalu beliau mengatakan, wahai Jibril, siapa malaikat tersebut? Dengan keindahan dan keistimewaan malaikat tersebut, Nabi terasa kagum dan mengatakan, subhanallah, maha suci Allah daripada segala apa yang telah diperbuat atau dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala di saat itu, ya Rasulullah, ini adalah malaikat yang dimana Allah ciptakan tatkala turunnya air hujan dari zaman Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah. Malaikat ini tidak ada satu luput pun daripada hitungannya butiran-butiran air hujan yang Allah turunkan ke dunia.
Sampai Nabi SAW berdatangan kepada malaikat tersebut. Setelah Nabi mengucapkan salam, disambut dengan salam yang terindah daripada malaikat tersebut. Wahai malaikatnya Allah, apa yang membuatmu menjadi sangat luar biasa, begitu istimewa Allah ciptakan dirimu wahai malaikat? Ya Rasulullah, apa tugasmu? Aku ditugaskan oleh Allah untuk menghitung butiran-butiran air hujan dari saat zaman Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah. Satu butir pun tidak terlepas daripada hitunganku ya Rasulullah. Berapa banyak miliar kubik, di mana saat air terjatuh di lautan, bagaimana berapa miliar tetesan-tetesan yang hinggap di genting-genting setiap hamba-hamba Allah, berapa yang berada di dahan-dahan yang telah diciptakan oleh Allah dari pepohonan, tidak luput daripada hitungan tersebut. Lalu tatkala Nabi mengatakan, apa yang engkau kurang? Apa kekuranganmu wahai malaikat? Apa yang membuatmu menjadi tidak mendapatkan apapun? Apa yang tidak bisa dihitung dalam jari jemarimu? Menangis malaikat tersebut. Lalu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku air hujan tidak luput daripada hitunganku. Tapi tatkala umatmu ya Rasulullah bergerombolan duduk bersolawat atas namamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah Allah turunkan rahmah, disitulah Allah turunkan keberkahan. Maka disitulah aku tidak dapat menghitung bagaimana besarnya keberkahan daripada Allah yang Allah turunkan kepada umatmu. Tersenyum Nabi SAW yang habis saat menangis mendengar bagaimana neraka di Allah ciptakan. Tatkala melihat malaikat tersebut, Nabi SAW tersenyum. Lalu Nabi mengatakan, alhamdulillah, berkah daripada perjuangan Nabi SAW yang telah bermunajat kepada Allah, bertemu dengan Allah. Saat tatkala bermunajat dan bertemu dengan Allah, segala hajat dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang dilahirkan daripada rahim ibunda, daripada ayah kita, daripada ibunda kita yang lahir ke dunia ini dalam keadaan Islam, yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah dan mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian, tidaklah kita seluruh yang hadir di dalam tempat ini, melainkan mereka mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang duduk di dalam majlis yang mulia ini, mereka adalah manusia-manusia yang ditunggu oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kepada Allah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah dengan apa yang telah kalian terima, apa yang kalian miliki daripada Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka tidak akan pernah membalas kebaikan Allah. Saat ini apabila saya bertanya kepada kita semua yang hadir di dalam tempat ini, seandainya satu buah tangan atau satu pergelangan tangan saya tukar dengan uang 1 miliar, wallahi tidak akan pernah ada yang ingin menerimanya. Kenapa? Karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika satu kaki ditukar dengan bagaimana banyaknya uang, maka demi Allah manusia manapun tidak akan pernah menerimanya. Dengan apapun yang kalian miliki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Di dalam riwayat, manusia yang pandai di dalam bersyukur yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pandai untuk meminta apapun dengan segala kekurangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat dikatakan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, tatkala Siti Aisyah didatangi daripada para sahabat-sahabat Nabi, lalu para sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, khabirni, kabarkan kepada kami, beritahu kepada kami apa yang Nabi telah lakukan yang kami tidak ketahui. Lalu di saat itu Siti Aisyah menangis. Setelah beberapa meninggalnya Nabi SAW, menangis Siti Aisyah, menangis dengan cara yang lama, cara tangisannya dengan berlinangnya air mata sampai terhentinya, sampai Siti Aisyah mengatakan, wallahi pernah di dalam satu malam, tatkala malam tersebut adalah giliran datangnya ke rumahku. Tatkala datangnya giliran ke rumahku, kata Siti Aisyah,
Siti Aisyah adalah wanita yang salehah, wanita yang paling cantik di antara istri-istri Nabi, yang dikatakan Humairah yang kemerah-merahan. Wahai Siti Aisyah, dia adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Tatkala Nabi berada di dalam satu rumahnya, Siti Aisyah mengatakan, tidaklah ada manusia yang paling beruntung di malam tersebut, melainkan keberuntungan ada padaku wahai sahabat Rasul. Apa yang kau dapati wahai Aisyah? Rasulullah berada di dalam rumahku, Rasulullah masuk ke dalam kamarku, Rasulullah satu ranjang denganku, Rasulullah satu selimut denganku, bahkan kulitku bersentuhan langsung dengan kulit Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah keberuntungan Siti Aisyah. Tatkala di saat itu aku mendengar daripada percakapan Nabi yang bertanya kepadaku di malam itu, "Ya Aisyah, adakah engkau mengizinkan diriku untuk aku berjumpa dengan Allah, untuk aku berdekatan dengan Allah, untuk aku merasakan kerinduan dan membalas kerinduannya Allah?" Apa jawaban daripada Siti Aisyah dalam keadaan bangga dan bahagia? "Ya Rasulullah, dari barat sampai ke timur, dari selatan sampai ke utara, dari Mekah sampai ke Madinah, mereka sangat ingin berdekatan denganmu ya Rasulullah. Mereka tidak ingin berjauhan denganmu ya Rasulullah. Tapi di malam ini aku adalah wanita yang paling beruntung. Aku yang berdekatan denganmu ya Rasulullah. Engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam kamarku, engkau berada satu ranjang di atas denganku, dan engkau satu selimut denganku. Yang paling sangat sempurna di dalam kehidupanku, kulitmu bersentuhan dengan kulitku. Sallu ala Nabi Muhammad." Jika saja seorang manusia yang kulitnya bersentuhan dengan Nabi, wallahi haram kulitnya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jika seandainya ini tidak ada keberkahan, maka saya tidak akan menceritakan bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala bagaimana istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Mu'adz ibn Jabal mendapatkan satu selampai, yang dimana selampai tersebut sudah sangat lusuh, sudah sangat kotor. Selampai tersebut saat itu istrinya meminta, "Wahai suamiku, izinkan selampai ini untuk aku mencucinya. Jangan engkau cuci dengan air, melainkan bakarlah daripada api yang begitu sangat amat besar, lalu masukkan selampai ini ke dalam api." Istrinya sangat kaget, istrinya sangat luar biasa. "Apa yang engkau dapati? Apa yang kau inginkan sehingga selampai ini harus dibakar?" Di saat itu dibuatlah api tersebut dengan api yang cukup amat besar. Lalu selampai ini dimasukkan ke dalam api tersebut. Satu benang pun tidak terbakar hadirin, satu benang pun tidak hangus. Lalu di saat itu diambil juga dari gelumuran daripada api-api tersebut, lalu diambil, lalu dikibas daripada selampai tersebut. Apa kata istrinya? "Wahai suamiku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam selampaimu ini?" Selampai ini pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyapu daripada keringat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika selampai, jika yang kita tahu sapu tangan yang untuk mengelap daripada keringat, tatkala keringat itu telah hilang, telah yang namanya kita tahu keringat itu telah dicuci, maka tidak lagi ada keberkahan melainkan selampai yang pernah atau sapu tangan yang pernah dipakai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Siti Aisyah? "Apabila engkau ya Rasulullah ingin engkau berduduk berdua dengan Allah, engkau ingin bermuajahah dengan Allah, maka silahkan pakailah malam ini, malam giliranku, untuk engkau duduk berdekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala." Ini adalah istri yang salehah, ini adalah istri yang sangat luar biasa. Dengan kecantikannya tidak membawa nafsu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dipakai malam tersebut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tatkala saat itu juga para sahabat bertanya kembali kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, lalu apa lagi yang Nabi kerjakan?" Nabi bangun dari tempat tidur, masuk dan mengambil wudu. Setelah berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Tatkala aku melihat dari mulai Nabi takbiratul ihram sampai Nabi salam, tatkala di saat itu aku melihat ada tangisan di dalam takbiratul ihramnya. Tatkala saat setelah itu Nabi dalam keadaan ruku, ada tangisan di dalam rukuknya. Tatkala Nabi dalam keadaan i'tidal, ada tangisan di dalam i'tidalnya.
saat Nabi dalam keadaan sujud dan Nabi pun dalam keadaan menangis di dalam sujudnya. Apa jawaban daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha? Sambil menangis Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dari mulai awal malam sampai aku mendengar suara azan daripada muadzinmu ya Rasulullah, Bilal bin Rabah sudah mengumandangkan azan di malam tersebut. Habislah daripada malam giliran untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Selesai daripada malam giliran untuk Siti Aisyah. Apa yang didapati oleh Siti Aisyah? Melihat Nabi dalam keadaan menangis, dan Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan sehingga setiap kali di dalam gerakanmu terdapat tangisan di dalamnya?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah, menggunakan malamnya untuk bermunajat kepada Allah, menangis di dalam malamnya. Sudahkah kita memberikan yang terbaik daripada apa yang telah kita lakukan di setiap malam untuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana tadi telah kita berdoa setelah kita membaca Yasin 3 kali dengan masing-masing niatnya. Di dalam niat yang pertama, saat membaca Yasin yang pertama dengan niat semoga Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah, telah kita lakukan. Lalu disambung dengan membaca doa, Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alaih ya dzal jalali wal ikram, dengan kemuliaan dan memohon kepada Allah dimudahkan di dalam rezekinya di dalam Yasin yang kedua, rezeki yang halal yang tiada akan pernah menjadi fitnah sampai di akhirat kelak. Yang ketiga yang dikatakan mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah permintaan, ini adalah doa setiap hamba. Tidaklah sesuatu yang dia inginkan, melainkan mendapatkan rezeki yang berlimpah tanpa merasakan fitnahnya, dan diberikan umur yang panjang untuk taat beribadah kepada Allah, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkah daripada malam nisfu Sya'ban ini yang sudah dapat dipastikan. Maka malam ini doa kita akan diperhitungkan oleh Allah dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Saat itu Rasulullah juga pun bercerita kepada Siti Aisyah, sebelum zamanku, sebelum aku dilahirkan daripada rahim ibuku, ada salah satu nabi sebelumku. Tatkala beliau melewati daripada gurun pasir yang dia melihat batu yang begitu besar dan yang kecil-kecil, dan di saat itu dia melihat nabi tersebut melihat batu yang cukup kecil tapi mengeluarkan air yang cukup deras. Lalu diambil daripada batu tersebut, ditanya oleh Nabi Allah tersebut, "Wahai batu, engkau sangat kecil wahai batu, namun apakah gerangan yang dapat mengeluarkan air yang cukup deras daripada dirimu?" Apa jawaban batu tersebut? "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mendengar firman Allah tentang bagaimana yang namanya bahan bakar daripada neraka yaitu adalah manusia dan bebatuan. Maka di hari ini aku menangis saat aku mendengar di mana firman Allah tersebut. Aku menangis, aku takut tatkala aku dijadikan daripada bahan bakar api neraka Jahannam tersebut." Lalu Nabi tersebut mengangkat kedua belah tangannya, "Ya Allah, selamatkan batu ini, dan jangan kau jadikan batu ini adalah bahan bakar nerakamu." Lalu beberapa tahun kemudian Nabi tersebut melintasi batu tersebut, lalu masih melihat dalam keadaan yang masih kecil, batu tersebut dalam keadaan kecil masih mengeluarkan air yang cukup deras. Tatkala diangkat oleh Nabi tersebut, "Wahai batu, apalagi yang kau tangisi wahai batu? Bukankah aku telah berdoa kepada Allah agar engkau tidak lagi dijadikan bahan bakar neraka?" Apa jawaban batu kecil tersebut? "Jika dahulu aku menangis karena aku takut aku dijadikan bahan bakar neraka, sampai detik ini aku mendengar doamu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku dibebaskan daripada bahan bakar api neraka Jahannam. Maka disinilah aku tetap menangis kepada Allah karena rasa syukurku kepada Allah." Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling pandai bersyukur kepada Allah, siapa yang harus lebih pandai bersyukur kepada Allah melainkan kita yang hadir di dalam tempat yang mulia ini?
Mudah-mudahan di malam ini adalah pembuktian rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan di malam ini adalah malam yang dimana malam kita bertaubat kepada Allah. Ayuhal khadirun, tatkala kalian bermaksiat kepada Allah, cepatlah berdekatan dengan Allah, maka bertaubatlah kepada Allah. Tatkala kalian setelah bertaubat, dalam beberapa waktu kalian bermaksiat lagi, cepat datang lagi kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Saat kalian bertobat, setelah bertobat beberapa lama kalian bermaksiat lagi, maka cepatlah bertobat kepada Allah. Setelah kalian bermaksiat, cepatlah bertobat. Setelah bermaksiat, bertobatlah kembali sampai kalian lupa bagaimana caranya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah mudah-mudahan di malam ini adalah malam terakhir di taubat kita di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di malam ini adalah malam di mana keringat kita di hari ini, duduknya kita yang begitu lama di dalam tempat ini, lelahnya kita diganjar oleh Allah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau pandang kami dengan kehinaan, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan kemuliaan malam nisfu Sya'ban, dengan menyebut nama Allah, dengan mengagungkan nama Allah, dengan memuliakan nama Allah. Ya Allah, seandainya Engkau harus matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, terimalah daripada hajat dan doa kami di malam ini dengan mengagungkan dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk menyebut dan mengagungkan nama-Mu ya Allah, 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 ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami ahli maksiat ini ya Rabb. Jangan Kau sia-siakan tangan kami yang saat ini menengadah di hadapan-Mu ya Allah. Bukankah Engkau maha pemalu ya Rabb? Saat ini kami meminta kepadamu, saat ini kami merengek kepadamu, di saat ini kami, di malam ini kami memuliakan nama-Mu ya Allah, kami memanggil nama-Mu ya Allah. Lihatlah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Undur ilaina ila rahmah ya Allah, pandang kami melalui kasih sayang-Mu ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada siapa kami memohon ampun selain kepadamu ya Rabb? Kepada siapa kami memohon daripada siksaan-siksaan yang tidak akan pernah ditimpa kepada kami selain kepadamu ya Allah? Ya Rabb, kami sadar kami banyak lalai dan banyak dosa di hadapan-Mu. Kami sadar kami manusia yang penuh dalam khilaf dan kesengajaan di hadapan-Mu ya Allah. Tapi izinkan di malam ini kami bertaubat kepadamu ya Allah. Di malam Lailatul Nisfa ini, di mana pertengahan bulan Sya'ban ini ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Rabb. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami sadar kami banyak lupa, kami banyak lalai kepadamu ya Rabb. Tapi Kau tak pernah lalai kepada kami ya Rabb, dalam memberikan rezeki setiap hari kepada kami. Meski kami banyak lupa kepadamu, Kau tak pernah lupa memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan umur kami adalah umur yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jadikanlah akhir umur kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila Engkau tidak ingin mengampuni kami, Engkau tidak ingin mengampuni kami ya Allah, dan Kau ambil nyawa kami, sungguh ya Rabb, kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada alam kubur ya Allah. Kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
Rabbi. Dosa apa lisan ini ya Allah? Sebesar apa dosa yang berada di lisan ini ya Allah, sehingga kami susah payah menyebut namamu ya Allah. Betapa agungnya namamu, betapa sucinya namamu ya Allah, betapa mulianya namamu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa tidak sanggup menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, jika di saat ini roh dan jasad kami masih bersama, kami susah payah menyebut namamu ya Allah, bagaimana saat kami mengalami sakratul maut kelak ya Allah? Apakah lisan ini dapat mengagungkan namamu ya Rabb untuk yang terakhir kali ya Allah? Akankah lisan ini dapat ringan untuk menyebut namamu ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, sehatkan badan daripada kedua orang tua kami ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami sebagaimana mereka membahagiakan kami dari saat kecil sampai detik ini ya Allah. Ya Allah, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah, berkahi daripada kehidupan orang tua kami ya Allah, izinkan kami untuk membahagiakan mereka, untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini adalah cita-cita terbesar di dalam kehidupan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan kau murka kepada mereka ya Allah. Jangan kau azab mereka ya Rabb. Senangkan mereka ya Allah. Ampuni dosa kami pula terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Kepada ayahanda kami, kami tidak pernah menganggap jerih payah ayahanda kami dari pagi sampai malam, panas kepanasan, hujan kehujanan mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami, tapi kami tidak menganggap jerih payahnya ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami pun daripada ibunda kami, kami tidak pernah menganggap daripada pengorbanan ibunda kami ya Allah. Antara hidup dan mati, ibunda kami bersusah payah melahirkan kami ke dunia ini ya Allah. Seandainya harus memilih dirinya yang mati atau kami yang harus mati, maka ibunda kami akan berkata, biarkan aku yang mati ya Allah, biarkan aku yang mati ya Allah, asalkan anakku hidup senang dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak ya Allah. Tapi tidak jarang lisan ini mencaci memaki ibunda kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabb. Terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, ya ila stulil firdausi a'la walak wa ala naril jahimi fa'ab li taubatan waghfir dhunubi فإنك غافر ذنب العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sadar kami tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, tapi sungguh ya Rabb,
Kami takut masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka di malam ini terima ampunan, terima segala yang telah kami minta kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dari segala taubat kami, terima taubat kami, ampuni segala dosa kami ya Allah. Zambil azim ila stolir ya Rabb. Bukan karena kesenangan kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, bukan hanya kebahagiaan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, melainkan kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu bersama manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah, melainkan manusia yang di mana mereka merindukan kami dan kami merindukannya ya Allah. Maka masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyiduna Muhammad ya Allah. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami, jangan Kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول والمأمول والصلاة ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولأحبابنا ولوالدنا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضقاء والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحم ولم دحن بحقه سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. طوب يا رب آمين آمين يا رب العالمين. حاضرين والحاضرات رحمكم الله. Ya insyaallah mudah-mudahan di malam ini adalah malam terakhir taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan tidaklah air mata yang keluar di malam ini yang insyaallah akan menjadi saksi di yaumil qiyamah kelak. Seandainya Allah akan masukkan kita ke dalam neraka, maka wallahi air mata yang kita keluarkan di malam ini akan berbicara ke hadapan Allah, ya Rabb, ini hamba-Mu yang telah bertaubat di saat itu. Ini adalah manusia yang tidak pantas Engkau masukkan ke dalam neraka karena dia telah bertaubat kepadamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada perkataan yang tidak baik, semua datangnya karena daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada perkataan yang baik, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, minta ridha, saya tidak bisa duduk serta sampai selesai karena di malam ini saya harus ke Ciputat, daerah Ciputat. Selesai dari Ciputat langsung lagi berangkat lagi ke Roksi. Minta maaf, minta ridha, biar semuanya kedapatan, biar semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Makaram Habib Abdullah Rifki Al-Idrus dari Majelis Rasulullah Jawa Barat yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Nahrawi. Untuk itu kami mohon jemaah semua untuk duduk kembali dan kita akan bersama-sama berdoa untuk melaksanakan doa penutup. Dan untuk acara terakhir yaitu ramah tamah setelah doa penutup, silahkan semua untuk bersalam-salaman karena sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebelum di bulan puasa kita harus bermaaf-maafan terlebih dahulu baik dengan sesama manusia.
perempuan wanita, untuk wanita silakan bersalaman-salaman dengan wanita, dan bapak-bapak atau jemaah pria untuk bersalaman-salaman dengan jemaah pria. Untuk doa penutup waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Nahrawi. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tadi udah baca doa udah. Ya kayak Habib ya. Borongan ini malam ini borongan nih. Dul gimana Dul? Amplop double nih Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, marilah acara ini kita sempurnakan dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah berikan kelancaran dalam segala halnya. Untuk itu marilah kita bersihkan hati kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin adim wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala bil aminin bi rahmatillahi wal karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Allahumma rabbi yasir lana wa la tu'asyir alaina, rabbi tamim bi khair, rabbi tamim bi khair, rabbi tamim bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara demi acara telah kita lalui. Untuk acara yang terakhir yang telah kami sampaikan tadi, silakan untuk bersalam-salaman dalam rangka saling memaafkan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Untuk panitia kami mohon merapat ke panggung. Kita akan selfie bareng, foto bersama bareng. Pak Ustadz di depan, Pak Ustadz. Silakan di depan. Silakan bapak-bapak yang ingin berfoto bareng untuk naik ke atas panggung. Silakan Pak Ustadz. Ya, silakan bapak-bapak yang mau ikut berfoto Pak Sugeng, silakan naik. Pak Barok, Pak Haji, kita makan dulu Pak di dalam. Ayo Pak, tunggu Pak, sebentar dulu Pak. Bapak-bapak untuk makan dulu di dalam Pak. Pak Haji, ikut makan dulu Pak Haji. Allahu Akbar.